Assalamualaikum kawan-kawan, kali ini kita akan tutorial lagi ya. Soalnya ini banyak yang nanya bagaimana cara memilih bakalan yang bagus gitu ya, dan calon handal mungkin ya, kedepannya biar handal, buat pikat handal. Kali ini saya akan berbagi ya, saya juga pemula sebenarnya sih, cuman mau berbagi aja dari pemula ke pemula ini ya. Ini ada cuman pemanis ya, gambar ini burung ini cuman pemanis saja. Jadi gini ya, kalau seandainya kita mau memilih bakalan yang bagus, misalkan kalau saya sih lebih tertariknya dari muda hutan. Biasanya bikin pikat. Jarang dari lolohan. Tapi lebih dari lolohan juga lebih bagus, misalnya bagus gitu lah. Kalau misalkan didampingin sama yang dari alam suaranya gitu, dari kecilnya, bakal bagus gitu. Tapi saya lebih tertariknya kebanyakan dari muda hutan. Dan alhamdulillah udah beberapa kali berhasil gitu membuat pikat ya. Kalau saya tergantung apa namanya, tergantung kliknya orang sih, mau dari muda hutan juga bisa, dari lolohan juga bisa, tapi saya lebih eh, sukanya gitu lebih dari muda hutan ya kalau bikin pikat. Kenapa pilih dari muda hutan? Karena kalau saya lebih tertariknya gitu suaranya gitu yang khas gitu, jadi nggak ada isian, dan juga fasih dalam suara alam gitu ya, kalau menurut saya gitu. Tapi beda-beda sih prinsip orang gitu ya. Nah, kali ini saya akan jelaskan ini menurut pengalaman saya gitu ya, bagaimana cara memilih muda hutan yang bagus. Jadi begini kawan-kawan, kalau prinsip saya ya, pengalaman saya gitu, alhamdulillah berhasil udah beberapa kali, bahkan udah puluhan kali mungkin ya. Saya selalu memilih muda hutan yang kalau dibilang anakannya ada 3 ekor gitu. Kenapa bisa memilih dari anakan 3 ekor? Karena begini kawan-kawan ya, kalau kutilang anakan 3 ekor, jadi karakternya itu tidak mandiri, jadi karakternya itu mandiri, tidak seperti anakan tunggal atau anakan tunggal ya. Kalau anakan 3 ekor itu karakternya bakalan suatu saatnya mandiri gitu, cepat mandiri. Karena kebilang kalau anakan tunggal itu tunggal ya, karakternya manja dia, karakternya gitu. Makanya saya sering pilih pikat dari anakan 3 ya, 3 bersaudara gitu. Apalagi posturnya kan jarang terlalu besar gitu. Kalau anak tunggal kan minimal posturnya besar-besar. Dan juga saya nggak bersependapat gitu kalau kata orang-orang ya, anakan tunggal itu suka dibilang wah asli jantan itu. Kalau menurut saya sih enggak. Kenapa anakan tunggal suka dibilang asli jantan? Karena anakan tunggal itu mau jantan mau betina posturnya selalu besar gitu. Karena makan dari kecil identik makanannya dimakan sendiri gitu, nggak berbagi sama yang 3 gitu. Kalau menurut saya, prinsip saya, anakan tunggal itu nggak semuanya bakal jantan gitu. Cuman kalau menurut orang awam itu mungkin kalau betina besar juga disebut jantan gitu kalau menurut saya ya. Karena kebanyakan anak tunggal itu mau jantan mau betina semuanya pada besar posturnya gitu. Karena dari kecilnya sendiri gitu makanannya, nggak dibagi-bagi dari induknya gitu ya. Asupan nutrisinya banyak mungkin. Nah, alas saya ini ya, kalau memilih muda hutan, pertama kita harus dapat dari hutannya itu yang belum ekornya masih dokor gitu ya, masih segini. Kalau hasil pikat gitu ya, jangan yang udah berakhir gitu ya, udah maksudnya udah, kalau dalam bahasa saya itu udah nutup gitu. Jadi masih dokor, masih ukuran segini ekornya nih. Jadi belum tutup ya. Kemudian jangan pilih yang udah ganti ini sayapnya ya. Udah ada misalkan lar satu, jangan gitu. Kalau menurut saya ya. Kalau pingin mentalnya bagus, harus yang benar-benar muda gitu. Minimal kalau dapat dari hutan yang belum ini ya, masih pendek gitu ekornya. Belum berakhir gitu. Masih dokor. Yang masih dikasih makan sama induknya di hutannya, masih ngejar induknya. Kalau prinsip saya ya. Kenapa begitu? Karena begini ya, kutilang itu kalau misalkan kita dapatnya udah
lar 1, lar 2, lar 3, atau kemudian larnya lebih banyak, pengalaman di hutannya lebih banyak dia. Jadi mungkin mentalnya bakal kurang karena saking kurang dekatnya sama manusia gitu. Tapi misalkan kalau kita dapatnya masih muda banget gitu kan ya, minimal buntut segini, ekor segini ya. Misalkan kita dapatnya muda banget. Nah, pengalaman hutannya udah ada, tapi jinaknya dia bakal merasa apa namanya? Merasakan sebagai orang tuanya itu ke manusia bukan ke burung ya. Kalau dapatnya segini gitu. Karena dia bakal bisa melupakan masa lalunya sama induknya gitu. Dan dia bakal bersahabat dekat sama manusia gitu. Sama seperti kayak dari lolohan misalnya gitu. Tapi cuman perbedaannya kalau muda hutan udah punya pengalaman di hutan meskipun udah ekor segini dan udah diterapi sama induknya mungkin dari kecil ya, dari sarang gitu. Beda sama yang kita ngambil dari sarang langsung gitu. Belum ngejar-ngejar induknya di hutan gitu. Kalau menurut saya ya begitu. Jadi kita kalau membuat pikat itu harus benar-benar yang muda banget, yang belum masih dokor gitu, yang segini ya. Kalau mentalnya pingin bagus gitu. Karena dia bakal jinak seperti kayak di lolohan gitu. Kemudian kita suapin dulu dia, biar dia bisa melupakan masa lalunya di hutan gitu. Kenapa banyak burung yang misalkan matanya udah merah gagal jadi pikat dan tidak pernah jadi pikat? Karena memori dia maksudnya memori dia pingin pulang ke hutannya itu lebih besar gitu. Karena dia udah ingat banget gimana enaknya hidup di hutan gitu. Jadi bakal susah gitu untuk jadian pikat yang handal ya. Jadi jangan main-main gitu ya. Misalkan yang ingkatnya udah dewasa gitu, bakal bagus-bagus. Emang kadang ada yang juga bagus, tapi nggak semungkin sedor yang ekor segini dapatnya gitu. Nah itu kalau dari saya ya. Kemudian pilih yang benar-benar jantan aja ya. Kalau ngikat jangan yang betina. Misalkan, nah itu kalau prinsip saya. Mencari muda hutan yang dor gitu ya, calon masa depan yang baik gitu. Jadi jangan main-main dengan usia burung ya. Kalau pingin yang benar-benar dor. Jangan main-main yang udah misalkan udah ganti 1, 2. Nah gitu. Cuman masalahnya untuk dipikat sangat susah sekali kalau harus mendapatkan yang ekor segini. Perlu trik-trik khusus gitu ya. Beda sama kita dengan mikat burung yang udah dewasa. Anak SD juga bisa gitu. Kalau sama kalau pikatnya yang ekor yang udah dewasa gitu ya. Mudah banget. Karena dia udah jahat sama pikat ya. Kalau misalkan kita mau pikat yang ekor segini sangat susah banget gitu. Kalau belum punya pengalaman gitu. Kalau maksudnya kalau tidak punya trik-trik khususnya gitu untuk mendapatkan muda hutan yang ekor segini ya, yang belum berakhir gitu ekornya. Begitu. Jadi usahakan kalau kita mau bikin pikat yang dari ekornya segini aja gitu ya. Kalau prinsip saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat semuanya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan silahkan aja komentar. Kalau yang belum paham gitu ya. Mudah-mudahan ilmu dari saya itu dapat bermanfaat buat semuanya aja. Sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa subrek ya. Biar saya lebih semangat lagi untuk upload video berikut-berikutnya ya. Terima kasih ya.